Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi utama, kita akan mempelajari tentang hukum waris testamenter. Kalau pada materi UTS, kita membahas tentang hukum waris undang-undang, yaitu tata cara pembagian warisan yang diatur oleh undang-undang. Sekarang dalam materi UAS kita akan membahas tentang hukum waris testamenter, yaitu tata cara pembagian yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat atau testamen. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai materi tentang pemasukan atau inbreng. Ya, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang pemasukan atau inbreng. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan pemasukan atau inbreng? Kita lihat ketentuan dalam pasal 1086. Di sini disebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan dikala hidupnya orang ini harus dimasukkan. Kita lihat ketentuan dalam pasal 1086. Di sana dapat kita lihat terdapat 3 macam kewajiban ahli waris. Terdapat 3 kewajiban ahli waris. Yang pertama, kewajiban ahli waris untuk membayar kepada kawan waris, sesama ahli waris. Yang kedua, membayar utang warisan. Dan yang ketiga, memperhitungkan hibah atau yang dinamakan inbreng. Sekali lagi, ketentuan pasal 1086 mengatur tentang 3 macam kewajiban ahli waris pada saat diadakan pembagian warisan. Yang pertama yang dinamakan kewajiban untuk membayar kepada kawan waris mereka. Apa yang dimaksud dengan ahli waris harus membayar kepada kawan waris mereka? Hal ini bisa saya jelaskan begini. Kalau secara teori kita berbicara tentang pembagian warisan, maka harta warisan itu selalu kita wujudkan dalam nilai sejumlah uang. Misalkan pewaris meninggal dunia meninggalkan harta warisan 500 juta. Jadi sudah menjadi sejumlah nilai uang, tinggal dibagi. Tetapi kenyataan di lapangan, harta warisan itu pada umumnya berupa barang, bukan berupa uang. Berupa beberapa barang, bisa juga beberapa jenis barang. Nah, bagaimana melakukan pembagian warisan ketika warisan itu terdiri dari beberapa barang? Kalau kita melakukan pembagian mengikuti teori, maka warisan itu dijual semua, sehingga terkumpul sejumlah uang, lalu uang itu dibagi di antara para ahli waris. Tapi ada juga membagi warisan yang tanpa melakukan penjualan barang-barang warisan, melainkan semua harta atau semua barang-barang warisan dinilai oleh seorang penaksir
Ini bisa mendatangkan orang yang ahli menaksirkan barang, atau bisa juga dengan kesepakatan bersama di antara para ahli waris. Semua barang-barang warisan ditaksir nilai jualnya, maka terkumpul angka berapa besarnya harta warisan. Nah, angka ini dibagi di antara para ahli waris. Akan tetapi mereka bukan berbagi uang, tapi berbagi barang. Bisa jadi seorang ahli waris mendapatkan barang, ahli waris A misalkan, salah satu ahli waris mendapatkan suatu barang yang nilainya lebih besar dari hak bagiannya atas harta warisan. Misalkan hak ahli waris tadi sebesar haknya atas harta warisan, misalkan sebesar 500 juta. Sedangkan dia mendapatkan barang dengan nilai jualnya 750 juta. Sementara ada ahli waris lain juga mempunyai hak atas harta warisan itu senilai 500 juta, tapi mendapatkan barang yang nilainya hanya 250. Nah, maka ahli waris yang mendapatkan barang dengan nilai yang lebih besar dari haknya atas harta warisan harus membayar kepada kawan waris yang mendapatkan barang dengan nilai yang di bawah haknya atas harta warisan. Ini salah satu penggambaran apa yang dimaksud dengan seorang ahli waris harus membayar kepada kawan waris pada saat dilakukan pembagian warisannya pewaris. Ada model lain tentang pembagian warisan. Bisa jadi para ahli waris berbagi barang tanpa memperhitungkan nilai uangnya. Ini karena pembagian di antara para saudara, ada kalanya orang tidak terlalu memperhitungkan perbedaan nilai uang, tapi berdasarkan kebutuhan atas kegunaan barang. Misal, yang belum punya rumah mewarisi rumah, yang sudah punya rumah mewarisi tanah, misalkan. Yang pekerjaannya petani, dia mewarisi tanah-tanah persawahan. Nah, ini bisa jadi para ahli waris berbagi barang tanpa memperhitungkan nilai barang itu sendiri. Ini kebebasan di antara para ahli waris. Yang kedua, kewajiban ahli waris adalah membayar utang warisan. Yang dimaksud utang warisan di sini adalah utangnya ahli waris terhadap harta warisan. Misalkan ahli waris tadi semasa hidupnya pewaris pernah punya utang kepada pewaris, punya pinjaman kepada pewaris, atau pewaris pernah membayari utangnya ahli waris. Ini termasuk dalam pengertian utang warisan yang harus dibayar kepada harta warisan dan nanti termasuk bagian warisan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kewajiban ahli waris adalah memperhitungkan hibah yang pernah diterima ahli waris tadi dari pewarisnya. Inilah yang dimaksud dengan inbreng. Jadi pasal 108.6 tidak hanya mengatur inbreng, tetapi mengatur beberapa kewajiban ahli waris. Di sini ada 3 kewajiban, salah satunya yang dinamakan inbreng. Jadi yang namanya inbreng adalah memperhitungkan hibah yang diterima seorang ahli waris dari pewarisnya ketika diadakan pembagian warisan pewaris. Kalau tadi kita bicara tentang pengertian inbreng, sekarang kita akan membicarakan tentang siapa yang wajib inbreng. Siapa yang wajib inbreng? Ini juga terkait dengan pertanyaan apakah setiap penerima hibah itu wajib inbreng. Sekali lagi,
materi ini juga menjawab satu pertanyaan, apakah setiap penerima hibah itu wajib inbreak? Ketentuannya terdapat di dalam angka 1 dan angka 2 pasal 1086. Pada angka 1 disebutkan oleh para waris dalam garis turun ke bawah. Saya biasa menggunakan istilah garis lurus ke bawah. Dalam pasal ini nanti tidak saya sebutkan semuanya, saya ambil intinya saja. Oleh para waris dalam garis turun ke bawah, baik sah maupun luar kawin, dan seterusnya, kecuali apabila pemberian-pemberian itu telah dilakukan dengan pembebasan secara jelas dari pemasukan, ataupun apabila para penerima itu di dalam suatu akta otentik atau dalam suatu wasiat telah dibebaskan dari kewajibannya untuk memasukkan. Di sini diatur apabila si penerima hibah adalah anak maupun keturunan anak ini. Ahli waris dalam garis turun ke bawah. Berarti ini para keturunan, baik anak maupun keturunan anak, baik itu sah maupun luar kawin. Kalau mereka mendapatkan hibah, prinsipnya mereka wajib inbreak. Kecuali apabila hibah itu memang diberikan oleh pewaris, sekaligus dilakukan pembebasan dari kewajiban untuk memasukkan, dibebaskan dari kewajiban inbreak. Sekali lagi, kalau si penerima hibah adalah anak ataupun keturunan anak, baik anak sah ataupun anak luar kawin, dia wajib inbreak, wajib memperhitungkan, kecuali pemberian itu dilakukan dengan pembebasan dari kewajiban memasukkan atau dari kewajiban melakukan inbreak. Bagaimana pewaris melakukan pembebasan ahli waris dari kewajiban inbreak? Ada di sini disebutkan ada 3 cara. Pertama, dilakukan secara jelas pada saat hibah diberikan, itu sekaligus dengan membuat pernyataan pembebasan dari kewajiban memasukkan, pemasukan atau inbreak. Yang kedua, dengan membuat suatu akta otentik, misalkan membuat akta notaris di hadapan notaris tentang pembebasan ahli waris dari kewajiban inbreak. Atau yang ketiga, bisa juga dibuat dalam surat wasiat, di mana isinya surat wasiat adalah membebaskan ahli waris tertentu dari kewajiban melakukan inbreak. Yang kedua, angka 2 pasal 1086 mengatakan oleh semua waris lainnya, baik waris karena kematian maupun waris wasiat. Kata semua waris lainnya adalah ahli waris selain anak ataupun keturunan anak. Ini bisa suami, istri, orang tua, saudara, ahli waris golongan 2, kakek nenek, ahli waris golongan 3, paman bibi dan keturunannya, ahli waris golongan 4, bahkan termasuk para ahli waris wasiat. Para penerima hibah selain anak ataupun keturunan anak, pada prinsipnya mereka tidak wajib inbreak. Kalau si penerima hibah adalah bukan anak atau keturunan anak, baik sah maupun luar kawin, tapi berarti ahli waris lain selain anak, prinsipnya tidak wajib inbreak. Dari mana kita tahu? Di sini ada kata-kata namun hanyalah dalam hal si yang mewariskan mau
maupun si penghibah dengan tegas telah memerintahkan atau memperjanjikan dilakukannya pemasukan. Jadi kalau ada suatu pemberian hibah kepada ahli waris selain anak ataupun keturunan anak, prinsipnya mereka tidak wajib inbreng, kecuali kalau pewaris mewajibkan atau memerintahkan dilakukan inbreng atau untuk dilakukan pemasukan. Kita berikan contoh pembagian warisan melalui perhitungan inbreng. Kita lihat dalam gambar seorang pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang istri A dan 3 orang anak B, C, dan D. Misalkan pewaris meninggal semasa hidupnya pernah memberikan hibah kepada B senilai 30 juta. Lalu juga memberikan hibah kepada C senilai 20 juta. Sementara harta warisan pewaris senilai 150 juta. Seandainya tidak ada aturan mengenai inbreng, maka 150 dari warisan ini dibagi 4 antara A, B, C, D. Apa yang terjadi? BC yang sudah menerima hibah, sedangkan AD yang belum menerima hibah mendapatkan bagian yang sama, 150 dibagi 4. Tentunya pembagian yang seperti itu menjadi tidak adil. Ahli waris yang pernah menerima hibah dengan ahli waris yang belum pernah menerima hibah, hak bagiannya sama. Nah, untuk menghindari hal itu, maka dibuat aturan ketentuan mengenai inbreng. Hibah-hibah yang pernah diterima dari seorang pewaris kepada ahli waris, atau hibah yang pernah diterima ahli waris dari pewarisnya, harus diperhitungkan pada saat diadakan pembagian warisannya pewaris. Kita lihat pewaris P meninggalkan warisan 150. Kita inbreng dengan hibahnya yang diterima oleh para ahli waris. 150 ditambah 30 ditambah 20. Ketemulah angka 200. Maka 200 inilah yang dibagi di antara A, B, C, dan D. Masing-masing akan mendapatkan 50. 1/4 kali 200. Lalu ini warisannya kan 150. Bagaimana mereka bisa mendapatkan 50? Nah, ini pembagiannya adalah A, istri yang belum menerima hibah, maka dia akan mendapatkan 50 juta semuanya dari warisan. Begitu juga D, yang belum menerima hibah, dia mendapatkan 50 juta dari warisan. Sedangkan B, 50 jutanya B ini terdiri dari 30 dari hibah dan 20 dari warisan. Sedangkan C juga mendapatkan 50, tapi dengan pengertian 20 dari hibah dan 30 dari warisan. Artinya apa? Warisan yang 150 tidak dibagi rata antara A, B, C, D, tetapi bervariasi. Ya, kita lihat di sini besarnya hibah yang diterima ahli waris akan menjadi faktor pengurang haknya ahli waris tadi dari bagiannya atas harta warisan. B yang mendapatkan hibah 30 hanya mendapatkan 20 dari warisan. C yang mendapatkan hibah 20 mendapatkan dari warisan sebesar 30. Kita lihat dalam contoh ini, dengan adanya perhitungan inbreng, pembagian warisan menjadi lebih adil.
Tapi diingat, kata adil di sini tidak berarti harus sama, tidak harus pembagian yang sama besarnya. Kebetulan contoh ini jumlahnya sama. Nanti akan kita lihat ada contoh yang berbeda. Nah, dengan melihat dari pengertian dan contoh tadi, dapat kita ketahui bahwa apa itu tujuan inbring. Pertama adalah tercapainya perhitungan warisan yang lebih adil di antara para ahli waris. Sekali lagi saya tekankan, kata adil di sini tidak berarti harus sama besarnya, sama jumlahnya. Karena pewaris boleh saja membagi warisan dengan hak bagian yang berbeda. Yang kedua, besarnya hibah atau nilai hibah yang pernah diterima oleh ahli waris akan mengurangi hak ahli waris tadi dari bagiannya atas harta warisan. Yang ketiga, perhitungan inbring hanya dilakukan dalam rangka pembagian warisan pewaris. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ahli waris yang sudah menerima hibah masih berhak atas harta warisannya pewaris ataukah tidak. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1087. Di sana dikatakan, ahli waris yang menolak warisan tidak perlu melakukan inbring. Sekali lagi, ahli waris yang menolak warisan tidak perlu inbring. Di sini maksudnya ada ahli waris yang pernah menerima hibah dari pewaris, tapi kemudian ketika pewaris meninggal dunia, dia menyatakan menolak warisan pewaris. Ahli waris yang menolak warisan, dia tidak lagi menjadi ahli waris, dikecualikan dari pewarisan. Dia tidak berhak atas harta warisan. Karena dia tidak akan ikut berbagi warisan, maka hibah yang pernah dia terima tidak perlu diinbring, tidak perlu diperhitungkan. Yang ketiga, yang selanjutnya, bahwa inbring dimaksudkan, perhitungan inbring dimaksudkan adalah untuk keuntungan para ahli waris undang-undang. Pasal 1091. Jadi perhitungan inbring ini hanya untuk keuntungan atau kepentingan para sesama ahli waris undang-undang. Dengan demikian para ahli waris testamenter, ahli waris karena surat wasiat, tidak menikmati perhitungan berdasarkan inbring. Dapat kita lihat juga dalam ketentuan pasal 1088 bahwa inbring ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi hibah. Bahwa inbring hanya bertujuan tercapainya perhitungan warisan yang lebih adil, tapi tidak sampai atau tidak akan berakibat menjadi berkurangnya hibah. Nanti kita pelajari secara khusus apa itu ketentuan dalam pasal 1088. Pasal ini nanti ada hubungannya dengan ketentuan pasal 924. Nah, tadi pasal 1087 mengatakan seorang waris yang menolak warisannya tidaklah diwajibkan memasukkan apa yang pernah dihibahkan kepadanya. Jadi kalau ada ahli waris yang pernah menerima hibah dari pewaris, tapi ketika pewaris meninggal dunia menolak atau menyatakan menolak warisan pewaris, maka apa yang pernah dia terima berdasarkan hibah tidak perlu diperhitungkan. Dalam kalimat kedua nih,
setelah koma dari pasal 1087 dikatakan selainnya untuk menambah bagian yang sedemikian yang menyebabkan bagian mutlak para kawannya mewaris telah dikurangi. Di sini ada istilah bagian mutlak atau legitime porsi, bagian yang dilindungi oleh undang-undang. Nanti kita akan membahas secara khusus tentang materi bagian mutlak pada perkuliahan yang keempat untuk materi UAS ini. Jadi bagian mutlak adalah bagian yang dilindungi oleh undang-undang dan diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Bagian mutlak atau legitime porsi. Kalau bagian mutlak atau bagian legitime porsi itu menjadi berkurang akibat adanya hibah, maka hibah bisa dipotong, bisa dikurangi atau di-inkorting. Ini kalau dalam rangka untuk memenuhi bagian mutlak. Tetapi dalam rangka melakukan inbring, maka ahli waris yang telah menolak warisan tidak perlu melakukan inbring. Selanjutnya kita lihat ketentuan pasal 1088. Di sini disebutkan jika pemasukan berjumlah lebih daripada bagiannya sendiri dalam warisan, maka apa yang selebihnya itu tidak usah dimasukkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu. Pertama disebutkan jika pemasukan berjumlah lebih daripada bagiannya sendiri dalam warisan. Artinya hibah yang dimasukkan, apabila hibah yang dimasukkan berarti ya, hibah yang dimasukkan ini nilainya lebih tinggi dari apa yang akan diterima dari warisan, maka apa yang selebihnya tidak usah dimasukkan. Artinya pasal ini hanya mewajibkan kepada ahli waris tadi yang wajib dimasukkan hanya sebesar yang akan diterima dari warisan. Sehingga kalau ternyata hibahnya lebih tinggi dari haknya atas harta warisan, yang selebihnya tidak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan hanya sebesar yang akan diterima dari warisan. Untuk memahami ketentuan pasal ini, mungkin lebih baik nanti kita membuat suatu contoh. Nanti akan saya berikan contoh skema pembagian warisan yang mengatur tentang atau membahas tentang hibah yang lebih tinggi dari bagiannya atas harta warisan. Akhir pasal 1088 juga ditutup dengan kalimat dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu. Kalimat pertama pasal 1088 intinya inbring tidak akan mengurangi hibah. Kalau hibahnya lebih tinggi dari bagiannya atas harta warisan, bagian yang selebihnya tidak perlu dimasukkan. Intinya inbring tidak akan mengurangi hibah. Lalu kata dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu adalah maksudnya adalah pasal 1087 kalimat yang terakhir, bahwa hibah itu bisa dikurangi dalam rangka memenuhi bagian mutlak. Maka 1088 juga menyebut seperti itu. Hibah itu hanya dikurangi dalam rangka untuk memenuhi bagian mutlak dari sesuatu warisan. Nah, ini kita berikan contoh. Ada suatu hibah yang nilainya lebih besar dari bagiannya atas harta warisan. Contoh seperti tadi, contoh yang pertama, pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri A dan 3 orang anak B, C, D. Misalkan hibah kepada pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah kepada B senilai 80 juta.
lalu juga memberikan hibah kepada C senilai 30 juta. Lalu apabila diketahui bahwa warisan P senilai 150 juta. Sekali lagi, hibah kepada B 80, hibah kepada C 30, warisannya 150. Sekarang kita coba lakukan perhitungan inbrank secara umum. Semua hibah kita perhitungkan. Hibah kepada B maupun hibah kepada C kita jumlahkan dengan harta warisan. Yang namanya inbrank adalah menjumlahkan atau memperhitungkan hibah dengan warisan. 80 tambah 30 tambah 150, jumlahnya 260. Ahli warisnya 4 ABCD, masing-masing berbagi seperempat dari 260, ketemunya 65. Kita lihat, seandainya B melakukan inbrank sebesar 80, maka nanti hanya akan menerima pengembalian dari warisan sebesar 65. Berarti apa? Perhitungan inbrank model yang pertama ini mengakibatkan berkurangnya hibah yang diterima B. Padahal 1088 mengatakan kalau hibah lebih besar dari bagiannya atas harta warisan, maka bagian yang selebihnya tidak perlu diinbrank, tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan hanya sebesar yang akan diterima dari warisan. Jadi dalam peristiwa ini kita harus mengetahui berapa angka kewajiban B untuk melakukan inbrank, sehingga nanti nilainya akan sama dengan nilai yang akan diterima dari warisan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan perhitungan inbrank yang kedua. Dalam perhitungan inbrank yang kedua, ini B dikecualikan. B tidak perlu inbrank dan B juga tidak diperhitungkan dalam pewarisan. Ini dalam perhitungan di atas kertas, ya, bukan perhitungan nyata, bukan pembagian warisan secara nyata langsung dibagi kepada ahli waris, tidak. Ini hanya perhitungan di atas kertas dulu. B tidak perlu inbrank dan tidak diperhitungkan dalam pewarisan, sehingga yang inbrank hanya C. 30 ditambah 150 ketemu angka 180. 180 ini dibagi 3, A, C, dan D. Masing-masing akan mendapatkan 60. Nah, angka 60 inilah angka yang paling pas, yang menunjukkan kewajiban B untuk melakukan inbrank, yang nanti akan ketemu juga inbranknya sebesar bagian yang akan diterima dari warisan. Kita lihat, walaupun B mendapatkan hibah 80, tapi yang diinbrank hanya 60. 60 tambah 30 tambah 150 ketemu angka 240. 240 dibagi 4 ABCD, masing-masing 60, jadi sama. Kesimpulannya bahwa kewajiban B untuk melakukan inbrank hanyalah sebesar 60, bukan 80. Inilah cara berpikir secara teori. Kalau cara berpikir praktis, untuk mudahnya, sama saja kita katakan B tidak perlu inbrank, tapi B tidak akan mendapatkan bagian warisan. Hasil akhirnya sama, tapi secara teori itu menjadi bertentangan dengan prinsip bahwa B adalah anak si yang mendapatkan hibah,
maka dia wajib inbrank. Ya. Inilah yang dimaksud dengan pasal 1088, bahwa inbrank tidak dimaksudkan untuk mengurangi hibah. Selanjutnya kita bicarakan ketentuan pasal 1096 dan nanti kelanjutannya pasal 1097. Pasal 1096 mengatur tentang hibah yang wajib diinbrank, sedangkan pasal 1097 berbicara tentang atau mengatur tentang hibah-hibah yang tidak perlu diinbrank. Kalau pasal 1086 berbicara tentang siapa yang wajib inbrank, jadi dilihat dari si penerima hibah, orangnya, subjeknya. Di sini yang akan dibicarakan adalah dilihat dari hibahnya itu sendiri. Apakah semua hibah itu perlu diinbrank, ataukah hanya hibah-hibah tertentu yang wajib diinbrank? Kita lihat ketentuan pasal 1096. Di sini diatur tentang hibah-hibah yang wajib diinbrank. Terdiri dari apa saja? Paling tidak ada 5 macam hibah. Pertama, hibah yang tujuannya adalah pemberian untuk memperoleh kedudukan. Kedudukan itu bisa bermakna jabatan. Misalkan ada seseorang yang maju dalam seleksi atau pemilihan kepala desa, pemilihan anggota legislatif, pemilihan bupati, dan seterusnya. Pemilihan-pemilihan seperti itu pasti membutuhkan biaya. Nah, sebagai contoh, orang maju kandidat seleksi kepala desa bisa mengeluarkan uang ratusan juta. Nah, orang tua yang membantu anaknya untuk mendapatkan kedudukan seperti itu, maka pemberian-pemberian seperti itu wajib diperhitungkan, terlepas apakah jadi atau tidak. Nah, pengeluaran-pengeluaran itu turut diperhitungkan pada saat diadakan pembagian warisannya pewaris. Sekali lagi, kecuali pewaris membebaskan ahli waris tadi dari kewajiban inbrank. Pewaris boleh saja membebaskan anaknya atau si penerima hibah dari kewajiban inbrank. Kalau tidak ada pembebasan, dia wajib inbrank. Yang kedua, pemberian untuk memperoleh pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan juga bisa jadi harus dikeluarkan biaya-biaya. Nah, maka pengeluaran-pengeluaran ini untuk mendapatkan pekerjaan ini juga dibutuhkan, harus diperhitungkan. Atau untuk mendapatkan perusahaan, bisa berupa mendirikan perusahaan dan seterusnya. Ini wajib diinbrank. Pengeluaran atau pemberian untuk membayar utangnya pewaris, ini wajib diperhitungkan. Dan juga terakhir tentang pesangon kawin. Kata pesangon kawin harus dibedakan dengan biaya perkawinan atau biaya pernikahan. Ini pesangon kawin adalah satu pemberian-pemberian yang diberikan orang tua setelah anak-anaknya melangsungkan perkawinan, dibuatkan rumah, diberikan mobil atau sarana-sarana kehidupan. Kalau kita lihat, berbagai macam pemberian-pemberian ini merupakan pemberian ekstra di atas atau di luar kewajiban orang tua kepada anak. Untuk memahami ini, kita bisa bandingkan nanti dalam ketentuan pasal 1097. Kita lihat pasal 1097 mengatur tentang hibah-hibah yang tidak perlu diinbrank.
Pertama, biaya pemeliharaan dan pendidikan. Biaya pemeliharaan ini adalah biaya nafkah, tunjangan, biaya perawatan anak dari lahir sampai dewasa. Kalau berbicara tentang biaya pemeliharaan dihitung, pasti nilainya banyak sekali, ya. Biaya pemeliharaan ini tidak di inbreak. Juga biaya pendidikan. Biaya pendidikan dari yang paling rendah prasekolah, ada PAUD, ada TK, lalu sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah di perguruan tinggi, asal pengeluaran untuk biaya pendidikan itu tidak di-inbreak, tidak diperhitungkan. Sekali lagi, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tidak diperhitungkan atau tidak di-inbreak. Yang kedua, tunjangan hidup seperlunya atau sewajarnya. Seorang anak, walaupun mungkin sudah punya istri, punya suami, punya anak juga, bisa jadi kehidupan ekonominya masih belum mapan. Kadang masih butuh bantuan orang tua. Nah, pemberian-pemberian orang tua dalam batas untuk membantu kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, tunjangan hidup seperlunya yang wajar, ini juga tidak perlu di-inbreak, tidak perlu diperhitungkan. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendapatkan keahlian dalam perdagangan, kebudayaan, kerajinan, atau perusahaan, ini juga tidak perlu di-inbreak. Ini termasuk biaya pendidikan, tetapi dalam pendidikan yang non formal. Pada yang pertama, biaya pemeliharaan dan pendidikan ini maksudnya pendidikan formal, sedangkan yang kedua untuk mendapatkan keahlian ini merupakan pendidikan non formal. Lalu biaya untuk perlengkapan perkawinan ini merupakan biaya untuk pelangsungan ke acara perkawinan. Kalau kita lihat 4 macam pengeluaran atau pemberian hibah ini merupakan pemberian-pemberian dalam batas tanggung jawab orang tua, kewajiban orang tua kepada anak, maka tidak perlu di-inbreak. Pasal 1098 ini mengatur tentang apa saja yang wajib di-inbreak, meliputi benda pokoknya termasuk hasil-hasilnya. Kalau suatu benda, suatu barang menghasilkan sesuatu, misalkan kalau tanah sawah bisa dibudidayakan untuk menanam tanaman, menghasilkan sesuatu. Kalau itu berupa bangunan rumah, bisa disewakan. Nah, hasil-hasil suatu barang tadi apakah turut diperhitungkan ataukah tidak? Pasal 109 mengatakan semua bunga atau hasil dari benda yang diterima dari hibah tadi, yang diperhitungkan adalah hasil-hasil yang diterima sejak terbukanya warisan, sejak pewaris meninggal dunia, bukan dihitung sejak hibah itu diberikan, tapi hanya dihitung hasil yang diterima setelah pewaris meninggal dunia. Lalu pasal 1099, segala apa yang telah musnah karena suatu malapetaka dan di luar salahnya si penerima hibah tidak usah dimasukkan. Kalau barang yang tadinya diterima dari hibah kemudian musnah itu hilang,
tidak diketahui karena suatu malapetaka, berarti suatu peristiwa di luar salahnya si penerima hibah, maka barang itu tidak usah dimasukkan, tidak usah diperhitungkan, dengan syarat barang itu musnah karena suatu peristiwa atau malapetaka yang di luar salahnya si penerima hibah. Kalau hilangnya, musnahnya ada faktor salah dari si penerima hibah, tetap wajib melakukan inbring, tetap diperhitungkan nilainya.